Sudah 100.000 tahun. Latihan Kiku akhirnya mencapai lapis 9.999. Entah bagaimana keadaan sektaku sekarang. Jiang Yueyao, jika kamu bersedia menjadi selir ke-18 milikku, aku sebagai tuan muda masih bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa anjing kalian, para sampah ini. Hahaha, jangan mimpi. Sampai mati pun, aku tidak akan pernah sudi. Dikasih muka malah melunjak. Karena kamu ingin mati, maka hari ini aku sendiri yang akan menodaimu. Tepat di hadapan altar leluhurmu. Leluhur, Yuliao tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi warisan sekte kita. Tapi Yuliao lebih baik mati daripada harus dihina. Sekarang, satu-satunya cara adalah meledakkan dantianku. Dan mati demi mempertahankan kehormatan sekte. Hentikan. Orang gila dari mana yang berani ikut campur urusan pavilion Aotianku? Haha. Kupikir master hebat dari mana? Ternyata cuma sampah di ranah Kirefining. Sekte Qingming benar-benar sudah kehabisan orang biaya, sampai-sampai mengutus semut kecil sepertimu untuk mati. Hans Senior, jangan mendekat. Orang ini adalah tuan muda pavilion Aotian. Anda tidak akan bisa menahannya. Cepat pergi. Bagaimana bisa ketua sekte Qingmingku yang sekarang bahkan tidak bisa membereskan beberapa ekor kroco tak berguna ini? Kalau begitu, biar leluhur ini yang mengajarimu. Apa itu aturan sekte Qingming? Leluhur? Sampah di ranah Kirefining saja. Berani-beraninya bicara sombong di hadapanku. Saat berinkarnasi di kehidupan selanjutnya nanti, ingatlah untuk tidak lahir di sekte Qingming. Apa-apaan ini? 100.000 tahun melatih Kiku. Membunuhmu tak lebih dari membunuh seekor anjing liar. Xiao Kuang. Mati bagai. Bagaimana mungkin? Xiao Kuang adalah seorang master ranah Jindan. Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan oleh seseorang di ranah Kirefining? Siapa berikutnya? Tuan muda tewas. Ada pembunuhan. Lari, buruan lari. Memangnya aku mengizinkan kalian pergi? Aura ini. Jangan-jangan masih ada sisa-sisa sekte Qingyun yang bertahan hidup sejak 100.000 tahun yang lalu. 100.000 tahun berada di ranah kultivasi Qi. Membunuh itu bagai membantai anjing liar. Kamu menyembunyikan tingkat kultivasimu. Tuan muda kami itu berada di ranah Jindan tingkat 7. Tapi kamu malah bisa menghabisinya seketika hanya dalam satu serangan. Apakah kamu monster tua ranah Yuan Ying? Yuan Ying. 100.000 tahun yang lalu. Bahkan seorang setengah suci Tul tidak pernah kupandang sebelah mata. Namun sekarang, aku malah tertahan di ranah ini hanya demi menyempurnakan kemurnian Kiku. Aku memang benar-benar hanya berada di ranah kultivasi Qi. Orang kultivator ranah kultivasi Qi memiliki kemampuan sehebat ini. Kamu tidak boleh membunuhku. Jika tidak, Master Pavilion Aotian tidak akan pernah melepaskanmu. Pavilion Aotian Qi. Tuan muda kalian saja sudah kubunuh. Menambah nyawamu hanya akan menambah satu mayat lagi. Jangan bunuh aku. Ampun, saya mengerti. Saya hanya menjalankan perintah. Mohon ampuni nyawa hamba, senior. Sampaikan pesan ini padanya. Dalam 3 hari, Master Pavilion Aotian harus datang sendiri ke sini untuk meminta maaf. Jika tidak, aku akan meratakan Pavilion Aotian. Enyah dari sini lebih baik. Hamba mengerti. Hamba pasti akan menyampaikan pesan ini. Junior Jiang Yueyao, pemimpin sekte Qingming.
Sangat berterima kasih atas bantuan senior. Bolehkah junior tahu siapa nama senior? Qin Feng, murid generasi pertama Sekte Qingming. Murid generasi pertama Sekte Qingming. Bukankah itu berarti Anda adalah sang leluhur agung? Ambil papan arwah guruku, lalu bersihkan. Ikutlah denganku ke aula utama. Guru, murid generasi pertama. Mungkinkah dia adalah sang genius tiada tanding yang tercatat dalam kitab kuno? Dari 100.000 tahun yang lalu, guru menghabiskan seluruh hidupnya demi menciptakan lautan Tichaos untukku. Setidaknya aku tidak mengecewakan beliau. Tapi kalau aku tidak segera menembus tingkat 10.000 ini, tragedi mengerikan 100.000 tahun lalu akan terulang kembali di dunia ini. Bencana kiamat yang menghancurkan dunia tidak akan bisa dihindari lagi. Senior, kursi ini adalah peninggalan dari leluhur pendiri Xuan Yazi. Hanya Master Sekte yang boleh mendudukinya. Master Sekte, maksudmu Master Sekte yang kekuatannya cuma di tahap fondasi itu? Semua ini karena ketidakmampuan Yu Yao. Aku benar-benar telah mengecewakan para leluhur. Tapi bukannya Yu Yao tidak mau berlatih. Hanya saja selama hampir 100 tahun terakhir ini, Pavilion Autian tidak hanya merebut satu-satunya urat spiritual sekte kami, tetapi mereka juga memblokir semua sumber daya kultivasi, hingga membuat sekte kami benar-benar sekarat. Bahkan warisan ilmu sekte pun sudah lama terputus. Sekarang para murid bahkan tidak bisa lagi mendapatkan pil pengumpul ki yang paling dasar sekalipun. Sudahlah. Sekte Qingming yang sekarang ternyata sudah seburuk dan sejatuh ini. Kalau sampai guru mengetahuinya, beliau pasti bakal marah besar sampai mendobrak penutup peti matinya sendiri. Karena sekarang aku sudah bangun, langit tidak akan runtuh. Tangkap ini. Ini, aura pilnya sampai membentuk awan. Pola emas yang menyegel energi spiritual. Apakah ini pil terobosan Qingming yang legendaris yang tercatat dalam kitab kuno sakti? Resep pil ini sudah lenyap selama 10.000 tahun. Senior, bagaimana mungkin Anda memiliki benda suci seperti ini? Benda suci? Bukan. Ini cuma barang gagal sisa latihanku yang dulu. Makan saja seadanya, ya. Di mata senior, ini cuma dianggap barang gagal? Mana boleh Master Sekte Qingming cuma punya kekuatan di tahap fondasi. Telan benda ini. Aku beri waktu 3 bulan untuk membentuk inti emas. Kalau barang gagal ini saja tidak bisa kamu cerna, kamu tidak usah jadi Master Sekte lagi. Pergi saja sapu gerbang sekte. Baik, Yu Yao pasti tidak akan mengecewakan harapan besar senior. Gawat, Master Sekte. Ada masalah besar. Gawat, Master Sekte. Ada masalah besar. Kenapa panik begitu? Cepat katakan. Pavilion Autian telah mengeluarkan perintah pembantaian. Sao Batian mudah ngumpulin 2 pelindung agungnya. Terus ada murid-muridnya yang gak terhitung jumlahnya. Mereka sesumber besok pagi bakal ngebantai habis Sekte Qingming kita. Dekret susah, menarik juga. Karena mereka udah kebelet pengen mati. Gak usah nunggu sampai besok lagi. Senior, Anda mau ngapain? Ingat, siapapun yang berani ngusik Sekte Qingming kita, jangan sisain satu pun. Ini aturan di Sekte Qingming kita. Sampah, semuanya cuma sampah gak guna. Cuma tingkat pemurnian ki doang. Tapi berani-beraninya ngebunuh anakku di depan umum. Apa semua murid Pavilion Autianku cuma angkas gak berguna yang sekali pukul langsung mampus? Ketua, menurut laporan dari para murid, orang yang nyerang itu sama sekali gak punya fluktuasi energi spiritual. Sepertinya dia pakai trik licik buat ngebokong tuan muda. Aku gak peduli siapa bajingan itu. Besok, aku sendiri yang bakal ngebantai habis Sekte Qingming. Terus bakal kupanggal kepala orang itu. Dan kupajang di depan gerbang sekte selama 7 hari 7 malam. Biar arwah anakku tenang di sana. Tenang saja, Ketua. Semua pasukan elit kita udah siap tempur. Pertempuran besok pasti bakal ngeratain Sekte Qingming sampai ke akar-akarnya. Ada apa ini? Aduh, leluhurku sayang. Masa langsung main terobos gini aja sih? Apa kita beneran gak perlu bikin rencana taktik dulu? Semut dari mana nih? Berani-beraninya nerobos masuk ke Pavilion Autianku. Bosan hidup ya? Cuma tingkat pemurnian ki. Leluhur, dia itu Sao Batian, loh. Udah setengah jalan menuju ranah Yuan Ying. Seenggaknya kita harus waspada dikit loh, bocah. Ketua lagi nanya sama kamu. Kupingmu budek, ya tanda tanya. Aku Qin Feng dari Sekte Qingming. Pembunuh Xiao Kuang. Lemah banget dah. Dari Sekte Qingming. Jadi kamu yang udah ngebunuh anakku. Hai men, dekorasi aula besar ini lumayan bagus juga ya. Mulai sekarang,
Tempat ini milik sekte Qingming. Sombong sekali. Cuma kultivator ranah penyempurnaan Qi saja berani banyak omong. Hari ini, aku sendiri yang akan mencabut nyawamu. Ketua Pavilion, membunuh ayam sayur tidak perlu pisau jagal. Biar aku tangkap bocah ingusan yang tidak tahu diri ini. Akan kucabut jiwanya sebagai persembahan untuk Tuan Muda. Hai. Leluhur, hati-hati. Ini adalah jurus petir tahap akhir Jindan. Jangan dilawan secara langsung. Kalau takut, mending minggir sana. Biar darahnya tidak mencipratimu. Dasar semut. Mati saja kamu. Serangga pengganggu. Mati saja. Ini, mana mungkin. Kultivator tahap akhir Jindan bahkan tidak sanggup menahan satu seranganmu. Ketua Pavilion. Ketua Agung, dia tewas cuma sekali injak. Bocah ini pasti menyembunyikan ranah kultivasinya. Berikutnya. Pavilion Altian dan tanah terkutuk ini akan menjadi milik sekte Qingming kami. Tolong ampuni kami, senior. Senior, ampuni kami. Ketua Pavilion, selamatkan aku Maha. Sekarang giliranmu. Apalagi cuma membunuh seorang Jindan. Ini mustahil. Kamu sama sekali bukan di ranah penyempurnaan Qi. Sebenarnya, tingkat kultivasimu itu apa? Aku beneran cuma di ranah penyempurnaan Qi, kok. Kalian saja yang terlalu lemah. Qin, omong kosong. Hari ini, tidak peduli apapun ranah kultivasimu. Begitu masuk ke Pavilion Altian milikku, bahkan dewa pun bakal mati. Seni pengorbanan iblis darah, aktif. Leluhur, cepat pergi. Dia menukar sisa umurnya, demi mendapatkan kekuatan. Tekanan energi sedahsyat ini, sudah jauh melampaui ranah Yuanyin. Mau kabur? Sudah terlambat. Rasakan ini, tua-tua bangka. Hancurlah. Lihat saja nanti, tua-tua bangka. Siapa yang bakal hidup dan siapa yang bakal mampus. Cuma modal gaya doang. Celahnya di mana-mana. Cukup satu telunjuk untuk menembus langit. Jalan kultivasi tertinggi itu sederhana. Kamu monster tua ranah penyucian jiwa. Kekuatan leluhur benar-benar ngeri banget. Ternyata selama ini saya khawatir sia-sia. Berhenti. Tuan, ampuni nyawa hamba. Tuan, tolong ampuni nyawa hamba. Hamba cuma pelayan sekte luar yang bertugas mencatat keuangan. Di Pavilion Altian, hamba selalu ditindas dan disuruh-suruh setiap hari. Hamba sudah lama muak dengan tabiat anjing tua Xiao Batian itu. Leluhur, orang ini tampangnya licik banget. Omongannya juga penuh bualan. Bunuh saja. Jangan. Pendekar wanita, tolong belas kasihannya. Ini adalah peta lorong rahasia bawah tanah Pavilion Altian. Peta lorong rahasia? Benar sekali. Si bajingan tua Xiao Batian itu cuma punya gudang harta karun di permukaan. Tapi dia juga nyembunyiin harta karun pusaka jauh di lubuk bawah tanah. Harta karun pusaka apa? Itu adalah sebuah cabang urat spiritual. Dia menggunakan sebuah formasi untuk menguncinya secara paksa di bawah tanah. Ini kan milik sekte Qingming kita. Urat spiritual pelindung sekte yang dulu dicuri itu. Leluhur, ketua sekte. Di urat spiritual ini, ada formasi pengurung naga yang dipasang oleh Xiao Batian. Menyentuhnya secara paksa bisa memicu serangan balik yang fatal. Apa sebaiknya kita cari dulu mata formasinya, lalu memanggil beberapa ahli formasi untuk membongkarnya perlahan.
Padahal formasi ini bahkan nggak bisa ditembus oleh ranah jin dan sempurna sekalipun. Saat ini sekte Qingming kita sedang dalam masa pemulihan. Kebetulan kita kekurangan pelayan untuk bersih-bersih. Kalau kamu bisa kerja dengan becus, kamu bakal dapat jatah makan di sini. Pelayan bersih-bersih. Kenapa kamu keberatan? Nggak. Sama sekali nggak keberatan. Terima kasih banyak, para tetua, karena sudah mengampuni nyawa saya. Mulai sekarang dan seterusnya, saya, Xiao Wuji, hidup sebagai murid sekte Qingming. Dan kalau mati pun, bakal jadi hantu sekte Qingming. Kalau sampai ada yang berani jelek-jelekin sekte Qingming sepatah kata pun, bakal saya hancurin kepalanya pakai sempoa ini, hehehe. Dengar-dengar di area terlarang gunung belakang sekte Qingming kita, baru aja keluar seorang leluhur. Cuma pakai satu jari. Dia langsung meratakan pavilion Altian yang selama ini menindas kita. Bahkan, dia juga langsung menarik balik jalur spiritual sekte kita yang dulu pernah dirampas. Makanya sekarang, sampai turun hujan energi spiritual kayak ini. Udah lama banget gak ngerasain energi spiritual sepadat ini. Rasanya kayak yang kuiruk ini bukan udara biasa, tapi umur panjang. Udah, kalian jangan banyak omong lagi. Cepetan manfaatin momen ini buat hirup sebanyak-banyaknya. Ya ampun, apa ini teknik Dewa 9 Surga? Beliau ini benar-benar dewa yang hidup. Kita benar-benar dapat sandaran emas momen. Rasa terhina yang dialami sekte kita selama bertahun-tahun, hari ini akhirnya berhasil terbalaskan. Tembuslah. Aku berhasil membentuk inti emas dengan sempurna. Leluhur, apa yang sedang Anda lihat? Apakah ada bunga di langit? Leluhur, Anda kenapa? Ingatlah kata-kata gurumu ini. Setiap 100.000 tahun, pavilion Dashou pasti akan turun. Mereka akan mengisap habis sari kehidupan, darah, serta keberuntungan semua kultivator umat manusia. Lautan energi chaos di dalam tubuhmu bisa menekan auramu, agar tidak terdeteksi oleh dunia luar. Setelah kepergian gurumu kali ini, setelah 100.000 tahun, kamu harus mencari 4 sumber asap, agar bisa melepaskan belenggu itu, menembus 10.000 tingkat, dan melawan bencana besar langit dan bumi. Guru. Reaksi balik dari lautan energi menjadi semakin sering terjadi, dan penuaian agung berikutnya akan segera tiba. Sekarang, sekte Qingming bahkan tidak memiliki satupun ahli ranah Nasken Soul. Bagaimana kita bisa melawan bencana besar langit dan bumi? Ini adalah jurus lengkap seni pedang Qingming. Hari ini, aku akan mewariskan semuanya kepadamu. Di masa depan, kamu harus fokus berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kamu lengah dan membocorkan kelemahanmu. Ini kan teknik kultivasi tingkat surga kualitas tertinggi. Terima kasih banyak, leluhur, atas warisan ilmunya. Yu Yao berjanji tidak akan mengecewakan didikan leluhur. Antre. Semuanya harus baris yang rapi. Kalian ini tahu aturan atau tidak, Sir? Jangan sampai dorong-dorongan terus merusak bendera saya. Selanjutnya, kepala pelayan Agung Shao. Ini ada sedikit tanda mata dari Geng Satian kami. 3 tangkai herba roh api 1000 tahun. Kami sangat berharap bisa mendapat kehormatan menemui leluhur Qingming sekali saja. Cil, cuma membawa barang rongsokan begini. Kalian mimpi mau bertemu leluhur kami? Leluhur kami, cuma dengan sekali bersin saja bisa meratakan seluruh gunung kalian. Apa kalian pikir beliau sudi melirik barang murahan, tak berguna milikmu ini? Tunggu dulu. Kalau begitu, saya tidak akan memaksa untuk menemui leluhur. Tapi tolong, hadiah-hadiah ini harus Anda terima. Di masa depan, tolong bantu jaga kami ya, sekte Qingming. Terutama geng Satian kami ini. Hai Mem, berhubung kamu kelihatan sangat tulus. Ya sudahlah, taruh saja hadiah-hadiah itu di sana.
Dengar baik-baik, kalian semua. Bagaimana kalian dulu menindas sekte Qingming kami? Sekarang leluhur kami sudah tahu semuanya dengan sangat jelas. Jika kalian tidak ingin berakhir tragis seperti nasib mengerikan yang menimpa Paviliun Autian, siapkan daftar hadiah yang jauh lebih mewah dan banyak. Kalian dengar tidak? Cil, sok suci dan banyak tingkah sekali. Padahal dulu waktu kamu masih menjadi bagian dari Paviliun Autian, bukankah kamu juga sering sekali mempersulit sekte Qingming? Bajingan tak tahu diri mana. Lo yang berani mengacau di wilayah saya. Kudengar di sekte Qingming kalian ini punya seorang ahli pemurnian 3 gadungan. Yang kalian agung-agungkan sebagai leluhur. Cepat keluar sekarang juga dan bersujudah di hadapan kediaman abadi Taisu kami. Kalau tidak, aku akan meratakan seluruh sekte sampah kalian ini dengan tanah. Berani-beraninya kalian, berani-beraninya nyari masalah di sekte Qingming. Bosan hidup ya? Leluhur, tolong kami. Haha. Semut kecil kayak lo berani teriak-teriak di depan gue. Anak-anak ingusan zaman sekarang makin berisik dan gak tahu diri. Leluhur, orang gila kayak dia gak perlu bikin Anda turun tangan langsung. Biar Yu Yao sendiri yang ringkus. Iya, lo pikir lo siapa? Berani-beraninya menghina leluhur Qingming kami. Udah bosan hidup lo, Han. Wait, bukannya ini ketua Jian yang baru aja naik ranah Jindan? Ranah aja belum stabil, udah berani nyerahin nyawa ke sini. Asal lo tahu, gue udah di puncak ranah Jindan. Cukup satu tebasan pedang buat ngelenyapin lo. Gak usah banyak bacot, rasakan pedang gue. Jurus pedang Qingming warisan leluhur. Daya hancurnya ternyata sengeri ini. Haimen, kemampuan pedangmu memang sudah meningkat pesat. Bagus, mustahil. Lo kan baru aja naik ranah. Kok bisa punya kekuatan tempur sengeri ini? Cil, ini akibatnya. Kalau berani cari masalah sama sekte Qingming. Lu pada tunggu pembalasan gue. Sekte Xianfu kami adalah sekte terbesar saat ini. Guru gue gak bakal lepasin kalian. Mau kabur? Gak usah dikejar. Biarin dia balik buat bawa kabar duka. Yuk, kita pergi ke Nanjiang. Nanjiang, bukannya itu wilayah ras siluman kuno? Kudengar di dalam lembah Ventian, area terlarang itu. Ada Raja Siluman Ranah Huasen yang berkuasa di sana. Benar, tujuan kita kali ini adalah lembah Ventian. Ayo berangkat sekarang. Kok bisa ada banyak kultivator yang kumpul di lembah Ventian ini? 100.000 tahun yang lalu, tempat ini hampir gak ada yang tahu. Kayaknya generasi sekarang udah tahu kalau tempat ini menyimpan harta karun legendaris. Makanya mereka berbondong-bondong ke sini buat nyari peruntungan. Haimen, gue gak salah lihat. Di sana ada yang baru ranah pemurnian Qidatan. Tuh bareng cewek manis ranah Jindan tahap awal. Para kultivator mandiri zaman sekarang bener-bener udah gila. Demi harta karun, nyawa pun taruhannya. Berhenti. Berhenti. Lembah Ventian cuma boleh dimasuki para genius tingkat Yuan ke atas. Bocah ranah pemurnian, kayak lo berani-beraninya ikut nimbrung. Nyari mati lo. Kurang ajar. Beliau ini adalah leluhur sekte Qingming kami. Berani-beraninya, kalian bersikap kurang ajar. Leluhur, Leluhur kok cuma ranah pemurnian Qi.
Lo mau bikin gue mati ketawa dia, biar bisa warisin batu spiritual gue, hal. Ah. Jalan. Gue nggak salah lihat. Cuma pakai ki pelindung tubuh aja langsung bisa bikin penjaganya terpental jauh. Ini beneran ranah pemurnian ki. 500 tahun berkultivasi. Belum pernah gue lihat ranah pemurnian ki Sane ini. Ah. Ah. Baru juga dipuji jurus pedangmu, ada kemajuan. Kok sekarang malah menurun begini? Jangan lari-lari. Tetap di belakangku. Baik. Gawat, Raja Iblis tingkat Washan sudah bangun. Cepat lari. Ah. Lari, cepat lari. Di dalam ada. Dasar semut-semut bodoh penyaring. Berani-beraninya kalian mengganggu kultivasiku. Hari ini, kalian semua harus tinggal di sini. Jadilah santapan darah pertamaku setelah bangkit kembali. Dasar semut-semut bodoh penyaring. Berani-beraninya kalian mengganggu kultivasiku. Hari ini, kalian semua harus tinggal di sini. Jadilah santapan darah pertamaku setelah bangkit kembali. Sepertinya, siluman ini adalah wadah yang membawa esensi asal-usulku. Hei, burung merah kecil, teriak kencang banget. Apa tenggorokanmu nggak sakit? Leluhur, dia itu siluman agung tingkat Washan loh. Tolong bicaranya dijaga dong. Lancang, bocah ingusan sombong, berani-beraninya kamu meremehkanku. Hari ini juga, aku akan menggilasmu sampai jadi bubur daging. Mundur. Ah, kakiku. Cuma dengan satu serangan, lu bisa langsung menembus cakar pusaka dari avatar Raja Iblis gua. Nggak mungkin. Jelas-jelas nggak mungkin. Aura di tubuh lu cuma fluktuasi ranah pemurnian ki. Mana mungkin bisa menghancurkan tubuh avatar iblis gua? Sebenarnya butuh monster apa sih? Di mata gue, tinggi rendahnya ranah kultivasi nggak pernah jadi satu-satunya ukuran kekuatan tempur. Kurang ajar. Gua bakal hancurin tubuh lu sampai jadi abu. Itu api hitam andalannya, sekali kena, bakal langsung lenyap jadi abu. Semuanya, hati-hati. Cuma banyak gaya. Lu, sebenarnya lu siapa? Lu maksa nyerap energi iblis sampai bikin intai dalam lu retak. Meskipun itu bikin lu bisa masuk ke ranah transformasi dewa lebih cepat, tapi paling lama lu cuma bisa bertahan hidup 3 tahun lagi. Kok lu bisa tahu soal ini? Dulu, sempat ada sesosok bayangan hitam yang muncul. Dia bilang ilmu iblisnya adalah obat mujarab yang tiada duanya. Bisa bantu orang melewati kesengsaraan surgawi dan naik ke alam dewa. Bahkan dia sengaja mewariskan ilmu iblis itu ke gua. Ternyata dugaanku benar. Mereka udah menyusup sampai ke klan monster perbatasan selatan. Pergerakan mereka cepat juga. Dengerin baik-baik. Pilihannya cuma 2. Pertama, serahkan sumber elemen api di dalam tubuh lu. Nanti gua bakal bantu bersihin energi iblis dari tubuh lu. Atau, sekarang juga gua bakal rebus lu, si burung merah kecil. Pasti rasanya enak banget. Tuan, ampuni nyawa saya. Tolong ampuni hamba, Tuan. Hamba menyerah, hamba menyerah.
Saya, Lin Yuru, Suciwati Sekte Hehuan, mengucapkan terima kasih banyak atas pertolongan senior yang telah menyelamatkan nyawa saya. Senior sepertinya sedang mencari sumber elemen dunia. Tepat sekali. Apa lu tahu keberadaan sumber elemen lainnya? Lin Yuru bersedia mengerahkan seluruh kekuatan sekte untuk mencari keberadaan 3 sumber elemen lainnya demi senior. Begitu ada kabar, saya akan langsung mengirimkan laporan kepada senior. Cil, semut kecil kayak lu berani-beraninya ngelawan. Aku peringatkan untuk terakhir kalinya. Serahkan leluhur Qingming sekarang juga. Kalau enggak, sekte kalian bakal mandi darah hari ini. Tetua Agung, nggak usah banyak omong sama kroto-kroto ini. Lumpuhin dulu aja pelayan pribadi leluhur abal-abal ini. Aku nggak percaya Qin Feng nggak bakal nunjukin batang hidungnya. Cuy, dasar tua-tua keladi nggak tahu malu. Tunggu aja sampai leluhur kami kembali. Beliau pasti bakal gincang kalian buat makanan anjing. Kalau berani, bunuh aja gue sekalian. Udah mau mampus masih aja keras kepala. Kalau gitu, biar aku kirim kamu ke alam baka duluan. Mukaku. Siapa itu? Wajahku. Siapa itu? Berani-beraninya nyentuh orang-orangku. Siapa yang ngasih kamu nyali? Dah, leluhur. Akhirnya Anda kembali juga. Kalau Anda telat sedetik aja, aku pasti udah nyusul leluhur terdahulu ke alam baka. Tetua Agung, itu dia orangnya. Dia pasti kultivator tahap pemurnian Qi yang katanya cuma bisa ngendaliin monster liar. Sampah, cepetan bunuh dia. Sekte nomor 1 di dunia, Sekte Abadi Taicho. Kalau begitu, biar aku lihat sendiri. Isi kepala dari Tetua Agung Sekte nomor 1 di dunia ini sebenarnya menyimpan seberapa banyak rencana busuk dan licik. Harga. Melapor Yang Mulia Raja Iblis, semua duri penghalang di Sekte Qingming sudah dibersihkan sepenuhnya. Rencana besar pemananan milik Yang Mulia kini tidak akan terhalang lagi. Haha. Li Daoting. Iblis, kakak kamu iblis. Leluhur, wajah Anda. Sebenarnya apa yang Anda lihat saat membaca ingatan jiwanya? Master Sekte Abadi Taicho, Li Daoting. Ternyata sudah lama berkhianat dan membelok ke dunia iblis. Aku harus pergi ke Sekte Abadi Taicho di Xiongzhou sebentar. Simpan Leontin Giok ini baik-baik. Hancurkan Leontin ini kalau kamu dalam bahaya. Aku pasti akan langsung kembali. Semuanya, dengarkan baik-baik. Ini adalah rencana Agung Tianqi. Tujuannya untuk menstabilkan keberuntungan langit dan bumi. Kalian bisa mempersembahkan sedikit energi spiritual demi semua makhluk di dunia. Itu adalah berkah luar biasa bagi kalian. Wei Junzi, kau membunuh orang demi merebut wanitanya. Kau benar-benar seorang iblis. Ciri, keras kepala sekali. Suici, aktifkan formasi Agung. Ayah. Ayah. Li Daotian, ku beri waktu 3 hitungan napas. Segera keluar dan jemput ajalmu. Atau aku akan meratakan Istana Abadi Taicho. Siluman dari mana yang berani datang membuat kekacauan di Istana Abadi Taicho? Lancang, apa kalian sudah bosan hidup? Kau adalah orang yang waktu itu, saat Suanyangzi mendirikan Sekte Qingming. Murid pertama yang dia terima saat merintis Sekte HMPH. Akhirnya kau mau juga merangkak keluar dari lubang persembunyianmu. Sudah 100.000 tahun. Tak kusangka pecundang sepertimu ternyata masih hidup. Dan kau bahkan belum menembus tahap penataan fondasi. Benar-benar membuatku tertawa setengah mati. 100.000 tahun di tahap pemurnian Qi. Sudah lebih dari cukup untuk membunuh pengkhianat sepertimu. Cil, konyol sekali.
Dulu, bahkan gurumu, Suanyang, besi saja sampai tewas di tanganku. Memangnya siapa kau, sampai berani-beraninya memprovokasiku? Sebelum aku mencabut nyawa anjingmu itu, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. 100.000 tahun yang lalu, bukankah dia memperlakukanmu layaknya saudara sendiri? Kenapa kau tega mengkhianatinya, saudara? Haha, jangan melawak. Zuan, Liangzi itu terobsesi merebut sumber angin di bawah tanah sakti kami. Dia bahkan bersikeras memimpin umat manusia untuk melawan dunia iblis. Benar-benar konyol. Umat manusia hanyalah mangsai yang diternakan oleh dunia iblis. Mereka ditakdirkan untuk hancur. Sedangkan tunduk pada dunia iblis bisa menukar kesempatan untuk naik ke alam atas. Lalu, kenapa aku tidak melakukannya saja? Jadi sumber anginnya ada di bawah sini, HMPH. Kalaupun kau mengetahuinya, memangnya kenapa? Memangnya kau bisa mengambilnya? Haha, menarik sekali. Beda jalan, nggak usah banyak omong lagi. Hari ini, energi murni dan nyawa anjingmu pasti bakal gue ambil, haha. Lo bahkan lebih belagu daripada guru lo. Gue pengen lihat seberapa hebat kemampuan lo, rasakan ini. Harga. Jin, boleh juga kemampuan lo. Asal lo tahu, ini formasi sakti buatan Raja Iblis sendiri. Bisa terus-menerus mengisap darah dan energi kehidupan. Jangankan lo yang cuma di ranah pemurni. Lo bahkan, kalau master tingkat tinggi datang, lo bakal langsung meleleh jadi genangan darah buat gue serang. Jadi lo cuma mau ngandelin besi rongsokan pengikat leher ini, buat menyerap energi spiritual gue. Kok lo masih bisa ngomong? Dimana energi spiritual lo? Kenapa nggak bisa keisap? Soalnya, formasi rongsokan lo ini nggak bakal muat buat nampung energi spiritual gue. Harga. Harga. Energi murni kedua akhirnya kembali. Belenggu di dalam tubuhku pun semakin melonggar. Gak lama lagi aku bakal mencapai ranah 10.000 tingkat. Senior, saya Lin Yuru, gadis suci dari Sekte Haiguan. Lewat teknik rahasia pelakar, saya berhasil tahu kalau baru-baru ini, aliran bumi di makam pedang wilayah Sonsou sedang bergejolak. Di bawah tanah sana, kemungkinan besar ada segel cabang bumi yang sedang senior cari. Tapi, tempat itu dijaga ketat oleh seorang penjaga makam yang gila pedang. Kultivasinya benar-benar tidak terduga, dan dia sangat sulit dihadapi. Kalau senior mau ke sana, harap ekstra hati-hati. Menarik juga. Cuma pedang tanpa majikan cabut. Aura pedang ini terlalu liar. Sama sekali nggak mau menerima energi spiritual dari luar. Pedang dewa ini punya jiwanya sendiri. Hanya mau tunduk pada sang penguasa pedang. Kalian para pecundang yang cuma modal oper. Mendingan cepat pulang ke sekte kalian dan bisu saja sana. Hai, Bailey Chanfeng. Meskipun lo penjaga makam pedang, lo sendiri juga nggak bisa cabut pedang ini kan? Sombong amat lo. Bukannya gue nggak bisa cabut pedang ini.
Tapi, pedang-pedang di dunia ini sama sekali nggak layak buat bikin aku turun tangan. Masa sih, wilayah Songsu yang segede ini, nggak ada satupun orang becus yang bisa nyabut pedang ini. Para pendekar pedang di dunia ini, apa isinya cuma pecundang yang cuma bisa omong gedong? Gembel dari mana nih? Bawa pedang aja nggak, tapi berani-beraninya masuk ke makam pedang. Gue nggak salah lihat, cuma tahap pemurnian ki. Makam pedang sekarang udah jadi apa sih? Masa gembel macam begini juga boleh masuk? Bocah sisa aura pedang di tempat ini aja bisa langsung bikin tubuh lo hancur lebur. Kalau masih sayang nyawa, mending cepetan cabut dari sini. Bocah, ini area terlarang makam pedang. Melangkah satu langkah lagi, lo mati. Bocah, tempat ini area suci makam pedang. Melangkah maju satu langkah lagi, mending lo siap-siap mati. Pendekar pedang di dunia kultivasi zaman sekarang, makin kesini makin loyo aja. Rongsokan besi karatan kayak gini aja disembah-sembah kayak pusaka. Bocah lancang, memangnya lo pikir lo siapa? Berani banget ngehina pedang dewa Taixuan. Kurang ajar, nyari mati lo ya. Hari ini, bakal gue jadiin darah lo buat numbalin pedang gue. Mati lo. Pedang lo terlalu rapuh. Nggak mungkin. Padahal lo bahkan belum nyampe tahap fondasi dasar. Sihir, ini pasti ilmu hitam. Din, dasar kalian sekumpulan orang bodoh. Itu bukan ilmu hitam. Itu niat pedang. Gelar jenius kalian itu ternyata cuma omong kosong belaka. Sebenarnya, siapa Anda? Berani-beraninya bikin kacau di makam pedang kami. Aku, Qin Feng dari Sekte Qingming. Kedatanganku ke sini di rumah buat ngambil batu yang ketimbun di bawah pedang dewa itu. Kalau kalian tahu diri, mending mundur. Kalau enggak, mati. Sombong banget. Warisan makam pedang sudah bertahan selama ribuan tahun. Mana sudi dinode sama orang nggak dikenal kayak lo. Hari ini, mau lo reinkarnasi dewa pedang sekalipun, lo bakal gue habisi lo di tempat ini. Aku pun sudah lama sekali tidak meregangkan otot-ototku. Sini, maju. Boleh juga nyali lo. Tapi sayang, lo terlalu lemah. Bajingan sombong, rasakan tebasan pedang gue. Terima pedang gue ini, dasar belagu. Begitu pedang berat ini menghantam, bocah itu pasti langsung hancur berkeping-keping jadi kabut darah. Itulah akibatnya kalau belagu. Lagian, berani-beraninya dia sok misterius di wilayah makam pedang, rasain tuh. Hanya 3 inci di punggung pedang. Pola runenya rapuh dan berantakan. Semuanya penuh celah, hancur. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa tahu? Simpul Long di bagian tengah, tapi pedang ini pedang yang bagus. Sayang sekali, saat ditempa suhunya kurang pas. Hancur berkeping-keping. Pedang berat pusaka milik Bai Li Changfeng, sang pewaris makam pedang. Ternyata bisa hancur berkeping-keping cuma karena ditusuk sebatang ranting. Pedang berat pusakaku. Pedang berat pusakaku. Ganti rugi pedang gue. Sini, berikan padaku. Wah, pedang Dewa Taixuan ternyata bisa dia cabut cuma pakai satu tangan. Pedang Taixuan ini jauh lebih kuat daripada pedang berat rongsokanmu yang tadi. Bahkan sampai ratusan kali lipat. Ambillah, ini untukmu. Senior, Anda sendiri kan miskin banget. Sampai-sampai harus pakai ranting pohon sebagai pedang. Pedang dewa yang luar biasa ini. Masa Anda berikan begitu saja kepadaku? Bukannya aku miskin. Tapi memakai ranting pohon rasanya jauh lebih nyaman. Ada apa ini?
Di mana ini? Ini adalah sumber bumi. Guru. Feng Er, kemampuan gurumu ini sangat terbatas. Khawatir tidak akan bisa menahan bencana besar 10.000 tahun ini. Sekarang, aku akan menyegel sumber air di tempat ini. Semoga 100.000 tahun lagi kamu bisa datang kemari mencari guru. Guru. Ini ilusi waktu. Ternyata guru juga terus mengumpulkan 4 energi asal. Dan dunia kaisar di dalam ilusi tadi adalah Danau Biwe yang ada di area terlarang gunung belakang sekte Qingming kita. Dengarkan perintahku. Mulai detik ini, aku akan masuk ke area terlarang di gunung belakang. Tanpa izinku. Siapapun dilarang mendekat walau selangkah pun. Lihat, leluhur sudah kembali. Guru, muridmu datang untuk mengambil energi asal. Ada apa ini? Guru, muridmu datang untuk mengambil energi asal. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah kejadian dari 100.000 tahun yang lalu. Energi asal air telah menarikku masuk ke dalam ilusi waktu yang direkamnya. Benar-benar panen raya yang luar biasa. Kalian, manusia-manusia semut yang rendah, bisa dijadikan bahan pewarna untuk dunia iblisku. Adalah keberuntungan terbesar dalam 10 kehidupan kalian. Buka kuras habis mereka semua. Hai Kaakawu, menurutmu, untuk apa leluhur kita pergi ke gunung belakang? Memangnya mau ngapain lagi? Beliau itu pasti merasa ada harta karun kuno yang tersembunyi di gunung belakang. Makanya beliau pergi sendirian, secara diam-diam untuk menyembunyikannya. Dan bahkan tidak mengizinkan kita masuk kecil. Pelit banget. Jangan bicara sembarangan. Leluhur kita bukan orang yang seperti itu. Ada apa ini? Hawa di sekitar sini rasanya berubah jadi agak aneh. Wuji, apa kamu merasakannya juga? Gawat, ini energi iblis. Ketua sekte, apakah langitnya terbelah? Sudah 100.000 tahun. Ladang ini akhirnya siap dipandang lagi. Sudah 100.000 tahun. Buset, tanaman di sini udah pada matang lagi. Gila, iblis ini adalah raja iblis dari tahap tribulasi.
Ngapain panik? Semuanya, tenangin pikiran kalian. Segera bentuk formasi. Pertahankan gerbang sekti sampai mati. Bertahan sampai mati. Kita harus bertahan. Sampai leluhur keluar dari pertapaan. Dasar iblis sesat. Rasakan jurus sempol maut berantai dari kakek Xiaomu ini. Babi gendut dari mana Nil, merusak pemandangan aja. Alam, leluhur, tolong kami. Semut-semut buram kayak kalian berani menentang dunia iblis. Nurut aja dan jadilah pupuk untukku. Anggap aja itu berkah dari 10 kehidupan kalian. Kau, gadis kecil. Ternyata yang paling segar di antara tumpukan rumput liar ini. Aku akan menghabisimu duluan. Iblis keparat. Sekti Qingming tidak akan pernah berlutut demi bertahan hidup. Kalau mau nyawaku, tunjukin dulu kemampuan aslimu. Jurus rahasia Aula Qingming, tebasan anggun 6 kehidupan. Gak nyangka gadis kecil sepertimu bisa mengandalkan pedang rongsokan itu untuk mengeluarkan kekuatan sedahsyat ini. Jin, sayang sekali, di hadapan kekuatan mutlak, semuanya cuma sia-sia. Umat manusia itu lahir cuma buat jadi santapan dunia iblis kami. Gemetarlah, kalian tanaman-tanaman rendahan. Rasakan ini. Aktifkan formasi pemusnah dunia. Hai. Gemetarlah, kalian tanaman-tanaman rendahan. Aktifkan formasi pemusnah dunia. Gak bisa ditahan lagi. Kita bakalan hancur. Leluhur. Yuli yang sudah berjuang sekuat tenaga. Mau panggil bantuan? Jangankan di tempat jin buang anak ini. Bahkan, kalau dewa dari 9 langit turun ke bumi, mereka tetap gak bakal bisa nyelamatin kalian. Tunduklah padaku. Ini, kekuatan apa ini? Itu, leluhur sudah keluar dari pertapaan. Sudah 100.000 tahun. Kalian para cecurut iblis. Bisa ganti dialog yang agak baru nggak sih? Siapa yang lagi sok misterius di sini? Keluar lo sekarang juga. Satu tebasan pedang ini, gue balikin ke kalian atas nama guru. Kiamat 3 kehidupan. Nggak mungkin. Baja pelindung iblis gue harusnya kebal dari segala jurus. Cuma dengan satu tebasan lo bisa hancurin tubuh fisik gue. Sebenarnya lo itu kultivator hebat dari mana? Keluar lo. Buruan hadapi kematian lo. Gue nggak pantas disebut kultivator hebat. Gue cuma murid biasa di tahap pemurnian Qi. Lo yang terjebak selama 100.000 tahun. Cuma murid biasa aja. Chef, terserah lo mau ngomong apa. Siapapun yang merusak rencana agung leluhur pasti bakal mati. Lo pikir semua ini udah selesai? Lenyap lo, dasar tikus. Nggak, ini benar-benar nggak mungkin. Energi iblis kuno milik gue. Dot, mana mungkin bisa ngasih lo kesempatan? Lo udah nggak berguna lagi, sekarang giliran gue. Lo sebenarnya siapa? Murid pertama Xuan Yangzi, pendiri sekti Qingming. Qin Feng, murid pertama Xuan Yangzheng. Nggak, ini benar-benar nggak mungkin. Bencana besar 100.000 tahun yang lalu. Ternyata nggak berhasil nyingkirin lo. Bencana dunia umat manusia 100.000 tahun yang lalu. Emang lo nggak tahu? Hahaha. Terus kenapa? Kalian umat manusia nggak akan pernah bisa menang. Umat manusia bakal selamanya cuma jadi santapan dunia iblis. Leluhur, sekarang kita harus di mana? Formasi penghancur dunia belum hilang. Kalau pasukan dunia iblis terus-menerus masuk, seluruh alam fana bakal hancur total. Kalau kita nggak hancurin lorong ini,
Berisai pelindungnya nggak bakal bisa pulih. Yu Yao, tolong jaga gue selama waktu 1 batang dupa. Leluhur, apa Anda mau pakai kekuatan yang baru saja dikumpulin? 4 asal-usul elemen itu sekarang lagi bergejolak di dalam tubuh gue. Aku butuh waktu untuk menyatukan mereka sepenuhnya. Baik, Yu Yao. Dia pun harus menumpahkan tetes darah terakhir. Tidak akan kubiarkan iblis manapun melangkahi garis ini, walau selangkah pun. Harus bertahan. Demi Sekte Qing Yuan. Demi leluhur. Jangan biarkan iblis melangkah maju selangkah pun. Hai. Hai. Ah. 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 Aku sempat heran, siapa yang berani menghalangi rencana besar dunia iblis? Ternyata cuma kamu, si kelinci percobaan lautan Ki kekacauan. Tak kusangka si tua bangka Zuan Yanzi itu rela mati demi melindungimu. Ternyata cuma sampah yang bahkan gak bisa menembus tahap ranah fondasi. Dan ada bocah perempuan juga. Jangan berani-berani menghina Sekte Qing Yuan kami. Hari ini, tidak peduli iblis dari manapun dirimu, atau setinggi apapun tingkat kultivasimu. Aku, Liang Yueyao, akan bertarung mati-matian denganmu sampai akhir. Melindungi leluhur sampai titik darah penghabisan. Hanya seekor semut, berani-beraninya bermimpi menentang takdir langit. Karena kalian semua adalah sisa-sisa yang ditinggalkan si tua bangka itu. Maka bersama dengan dunia yang hina ini, hancurlah bersama-sama. Iblis keparat, jangan sombong. Kakekmu ada di sini. Jangan harap bisa melukai leluhur sekte kami sedikit pun. Leluhur, tolong aku. Xiao Guangqi, HMPH. Semut macam apa yang berani mengacaukan sihirku? Hancurlah. Hancurlah. Hari ini, bahkan jika langit runtuh sekalipun, aku akan tetap melindungi leluhur selama pembakaran 1 batang dupa ini. Dengan mengorbankan sisa usiaku. Dengan jiwaku sebagai penuntun. Jurus pertama kitab pedang King Ming. Pedang pembakar 9 langit, Banjing. Guru, sepertinya muridmu ini bakal membuatmu kecewa. 4 elemen asal ini sama sekali gak bisa menyatu. Aku bukan cuma gak bisa melindungi sekte. Bahkan Yu Yao juga menyeretku ke dalam jebakan baut ini. Sampai nyawaku sekarang di ujung tanduk. Muridku yang malang, tahukah kamu? Apa sebenarnya yang disebut ranah kekuatan di dunia ini? Bukannya itu hasil kultivasi para kultivator di seluruh dunia? Bukan ranah kekuatan yang mati-matian dikejar orang-orang. Hanyalah film manipulasi hukum langit oleh alam iblis. Sebuah sistem yang sengaja mereka ciptakan. Mereka mengurung dan memelihara semua makhluk hidup bagai ternak. Dan mengotak-ngotakkan kekuatan berdasarkan ranah. Bahkan, jika seluruh makhluk hidup berhasil mencapai puncak ranah kesengsaraan, mereka tetap gak bakal bisa melukai Lumi sedikit pun. Begitu mereka mendeteksi ada yang hampir naik ke alam dewa, mereka akan langsung memulai malapetaka pembantaian massal, yang berputar setiap 100.000 tahun sekali. Jadi maksud guru, jalan kultivasi yang selama ini diagungkan, sejak awal hanyalah sebuah jalan buntu. Tepat sekali, guru sudah menyadari hal itu sejak lama. Karena itulah, guru menggunakan seluruh hidup guru untuk menciptakan lautan ki primordial dan menyegel paksa gerbang penerobosanmu, supaya kultivasimu bisa melompati batasan ranah dan terus menumpuk tanpa batas, tanpa pernah disadari oleh dunia luar. Jangan-jangan 9.999 lapis belenggu ini juga dari guru. Benar, 10.000 lapis belenggu itu memang sengaja guru pasang. Di atas 10.000 lapis, tubuh fisikmu akan menemui batasan.
Satu-satunya cara adalah menyatukan intisari elemen asap untuk menempa tubuhmu. Baru kamu bisa menghancurkan belenggu itu. Muridmu mengerti, guru. Zhu tua. Yoya. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, gak mungkin. Hanya seorang gadis kecil. Bisa-bisanya mematahkan jurus cakar iblisku. HMPH, semut tetaplah semut. Gak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Karena kamu nekat berkorban demi orang yang di mataku. Cuma rongsokan tidak berguna yang sudah jadi mayat. Leluhur tidak akan mati. Kalau begitu, hancur leburlah kalian semua bersama-sama. Leluhur. Anda akhirnya sadar juga. Tak kok bisa gini. Kekuatan ini dari mana asalnya? Jangan-jangan era. Ini nggak mungkin. Bukannya lu hobi ngebantai? Gua baru aja nembus kemurnian Ki 10.000 kali. Gimana kalau lu cobain sendiri rasanya? Kemurnian Ki 10.000 lapis apaan? Sampah. Di dunia fana mana ada ranah sekonyol itu? Gua ini raja iblis agung di atas ranah duji. Bijak lu itu gampang banget, layaknya bijak semut. Kalian para trotol dunia fana, masuk neraka aja kalian semua. Gerbang penjara iblis terbuka. Ini dia pasukan pembantai darah elit dari dunia iblis gua. Para trotol, gemetarlah ketakutan sepuasnya. Kalau modal menang jumlah doang, bisa mempan. Ngapain juga gua capek-capek ngumpulin energi asal? Tak kok bisa. Lu bahkan gak pakai energi spiritual sama sekali. Cuma modal kekuatan fisik. Satu langkah doang bisa langsung hancurin hukum ruang hampa. Lu yang cuma tingkat pemurnian Ki, gimana caranya? Orang yang mau mati. Tahu banyak juga percuma, belagu amat. Lu beneran mikir? Gua, panglima dunia iblis ini, gampang lu bejek-bejek. HMPH, udah lama gak ada yang bisa maksa gua buat ngorbanin energi asal. Dan ngeluarin jurus pamungkas andalan gua ini. Bisa mati kena jurus ini. Adalah kehormatan terbesar lu selama 100.000 tahun ini. Meleburlah lu jadi genangan darah di perut gua. Rasakan ini. Pemurnian Ki 10.000 lapis apaan? Sampah. Ujung-ujungnya cuma jadi makanan gua doang. Setelah gua murniin lu, seluruh sekte Qingming dan seluruh dunia fana bakal jadi santapan gua. Oh ya. Apa? Lu nggak melebur? Gak mungkin. Jurus maut gua bahkan bisa mengikis hukum langit. Kenapa lu gak langsung meleleh jadi darah? Ini bukan soal hukum langit. HMPH, lumayan juga trik lu. Tapi sayangnya, ranah Ki Refining tingkat 10.000 gua. Sama sekali gak tunduk di bawah hukum langit. Leluhur, ini bukan hujan biasa. Ini adalah Ki asal-usul murni yang tingkat kemurniannya di luar nalar.
Dulu, dunia iblis merampas energi kehidupan umat manusia selama jutaan tahun. Hari ini, gua udah memurnikan mereka semua dan mengubahnya kembali jadi energi spiritual untuk dicurahkan ke dunia. Guru, muridmu berhasil, Guru. Leluhur Agung. Gila, ranah kultivasi gue, Xiao Wuji, tiba-tiba naik level begitu aja. Antre. Semuanya harap antre dengan tertib. Jangan sampai ngerusak bendera tetua ini. Sekarang sakti Qingming kita adalah sakti nomor 1 di dunia. Apalagi kita punya leluhur tingkat 10.000 Kirefining melindungi kita. Kalau mau masuk sakti kami, bakat dan keteguhan hati, dua-duanya wajib punya. Sakti nomor 1 di dunia apaan? Omong kosong. Kalian cuma sekumpulan katak dalam tempurung yang kurang piknik. Gua adalah penerus dari keluarga kuno hebat. Gua punya fisik dewa abadi. Cepat panggil si leluhur Kirefining kalian itu. Buat keluar dan tanding lawan gua. Nama besar leluhur makin hari makin terkenal aja. Ya, di kaki gunung ada yang datang lagi buat nantang leluhur. Leluhur Agung, ayo turun gunung dan hadapi tantangannya. Aduh, gak ada tenang-tenangnya barang sehari pun. Anak muda di dunia kultivasi zaman sekarang, kenapa pada gak sabaran dan emosian banget sih? Di luar berisik banget. Gak ada yang senyaman bersantai di dalam gua. Aduh, leluhur Agung. Jangan bilang leluhur mau meditasi tertutup selama 100.000 tahun lagi. Jangan dong, sekarang kan leluhur udah di tingkat setengah langkah menuju transformasi dewa. Udah cukup kuat buat mandiri. Kalau gak ada masalah besar yang bisa menghancurkan dunia, jangan berani-berani ganggu kultivasi gua.